Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Hari ini kita akan berdiskusi tentang masalah terapi cairan. Ya, kenapa terapi cairan ini penting? Karena 60% konten di bumi ialah isinya air. Karena manusia diciptakan dari tanah, maka itu akan sama dengan tubuh kita. 60% dari tubuh kita isinya ialah air. Ya. Oleh sebab itu, saat kita puasa, kita mungkin akan bisa tahan dengan lapar, tapi akan lebih sensitif kalau kita merasa haus. Makanya cairan itu penting. Cuman yang menjadi masalah ialah pemberian cairan selama ini, kalau kita berbicara konteks pemberian cairan yang ada di rumah sakit, hampir semuanya pokoknya pasien masuk rumah sakit kita berikan cairan. Ya, kenapa? Karena pertama paradigma masyarakat kalau masuk rumah sakit nggak diberikan cairan itu seperti tidak diobati. Begitu juga dengan paradigma tenaga kesehatan itu sendiri. Yang penting kita infus dulu saja, lalu kita berikan cairan. Tidak memperhitungkan berapa sih sebenarnya cairan yang harus kita berikan, berapa yang lewat oral, berapa yang lewat infus. Nah, itu harus benar-benar kita perhitungkan secara presisi. Makanya kita hari ini akan berdiskusi tentang terapi cairan itu sendiri. Oke, saya mengenal diri, nama saya Ari Zainul Fatani, saya dokter spesialis anestesi, ya, yang mendalami memang di area pasien kritis. Makanya kita di anestesi banyak subnya, saya mendalami sub perawatan pasien kritis di ICU. Hari ini kita akan berbicara tentang apa? Pertama tentang konsep dasar pemberian cairan, jenis-jenisnya bagaimana, dan juga pemberian cairan pada pasien gawat darurat. Kenapa kok pemberian pada gawat darurat ini penting dan masuk di kuliahnya anestesi? Karena memang di bidang anestesi itu ada 4 area. Pertama ialah apa namanya, kedokteran perioperatif, di mana kita melakukan pre-op, tindakan anestesi dan pasca operasi. Yang kedua, kedokteran gawat darurat, bagaimana kita melakukan resusitasi pasien yang datang ke emergency room. Yang ketiga ialah perawatan lanjutan, advanced life support di ICU, perawatan pasien kritis di ICU. Dan yang terakhir ialah bagaimana kita melakukan tata laksana nyeri pada pasien-pasien yang itu mungkin nyeri akut ataupun nyeri kronis. Ya, 4 area itulah yang akan kita pelajari kalau kita mau mendalami tentang anestesi. Nah, ini merupakan suatu penelitian yang eh, membandingkan antara normal salin dan juga balance kristaloid. Nah, kenapa ini saya tampilkan di awal? Karena kita tahu sebagian besar kita menganggap salin 0,9% itu normal. Makanya sebutannya ialah NS, normal salin. Dalam perjalanannya, kenapa kok ini dibilang normal? Karena osmolaritasnya hampir mendekati dengan osmolaritas tubuh kita. Tetapi dari berbagai penelitian, itu hasilnya cukup mencengangkan apabila si salin 0,9 ini dibandingkan dengan ring laktat ataupun balance glycerol yang lain. Faktanya sungguh mencengangkan. Dari penelitian di New England Journal of Medicine, ya, ini penelitian pada 15.000 pasien. Pada pasien kritis, ingat ya, populasinya ialah pasien kritis. Dibandingkan antara balance kristaloid, ring laktat, dan juga salin 0,9%. Hasilnya ialah pada pemberian balance kristaloid, ring laktat, itu mempunyai outcome kematian yang lebih rendah, angka kejadian renal failure yang lebih rendah dibandingkan dengan pembelian salin 0,9%. Dengan adanya penelitian ini, maka akan mengubah paradigma kita. Ternyata salin 0,9% itu meningkatkan mortalitas pada pasien kritis dan juga angka kejadian renal failure, ya, yang membuat kita harus hati-hati pemberian salin ini pada pasien kritis. Kenapa? Karena nanti bisa menyebabkan tingkat pasien gagal ginjal kronis secara populasi akan meningkat.
Pada pasien non kritis bagaimana? Nah, pada pasien non kritis ya, pada pasien non kritis disebutkan bahwasanya pemberian Ringer laktat dan juga normal salin itu tidak bermakna secara mortalitas. Ya. Cuman yang harus teman-teman pahami ialah pada pasien non kritis mungkin ya reserve organ vitalnya itu masih ada sehingga apabila terjadi damage di renal maka belum terjadi suatu renal failure. Tetapi kalau kita berbicara pasien kritis maka organ-organ vital itu sudah mengalami disfungsi. Makanya pada pasien kritis bermakna muncul kejadian renal failure. Tapi pada pasien non kritis karena fungsi renalnya masih bagus, walaupun terjadi injury itu belum muncul tanda dan gejala renal failure. Karena kita tahu bahwasanya tanda dan gejala renal failure yang ditandai dengan kreatinin yang meningkat itu baru muncul kalau total disfungsi nefron di renal ialah lebih dari 60%. Itu artinya lebih dari satu ginjal terkena kerusakan secara penuh. Itu yang membuat kita harus hati-hati pemberian salin di zona pasien kritis dan kawat darurat. Nah, apa kepentingannya untuk kita pemberian cairan ini? Pemberian cairan ini sangat sering kita gunakan pada pasien yang terjadi circulatory dysfunction atau hemodynamic instability, entah itu shock, hipotensi, ataupun penyebab yang lain. Yang pemberian cairan ini akan meningkatkan cardiac output, meningkatkan stroke volume, sehingga akan mengembalikan dari perfusi organ. Ya, itulah sebabnya pemberian cairan itu menjadi penting untuk pasien-pasien yang mengalami shock, ya, yang memang shocknya tipe shock hipovolemik. Oleh sebab itu, karena terapi cairan ini merupakan salah satu pemberian obat karena namanya terapi cairan, maka pasti cairan akan menimbulkan efek samping dan ada kontraindikasinya. Yang mungkin itu selama ini belum kita dalami secara lebih detail. Hipovolemik menyebabkan suatu potensi perfusi organ yang turun sehingga terjadi organ dysfunction. Tapi pemberian cairan yang berlebihan akan menyebabkan suatu toksisitas, di mana toksisitasnya itu ternyata akan menimbulkan fluid overload sehingga penyembuhan jaringan menjadi tidak baik sehingga terjadi akut kidney injury ataupun mortalitas yang meninggal. Oleh sebab itu kita memberikan cairan dengan indikasi yang tepat dan di waktu yang tepat. Ini salah satu systematic review yang sudah membuktikan bahwanya pemberian cairan yang berlebihan menimbulkan suatu fluid overload yang akan meningkatkan mortalitas. Tren pengetahuan tentang fluid overload yang harmful ini baru berjalan sekitar 10 tahun terakhir. Sehingga paradigma yang dahulu itu pemberian cairan sangat liberal. Tetapi di akhir-akhir ini, 10 tahun terakhir pemberian cairan sangat hati-hati. Kenapa? Jangan sampai menimbulkan fluid overload yang akan menimbulkan edema sehingga meningkatkan mortalitas. Sehingga kita harus balance nih. Kalau dulu pasien IGD datang langsung kasih 1.000 sampai 2.000. Sekarang lihat dulu indikasinya apa, berikan literasi, evaluasi ya, sehingga lebih hati-hati. Saya kira secara fisiologi tidak perlu saya jelaskan secara detail. Intinya ialah dalam tubuh kita ada baroreseptor, kemoreseptor, dan osmoreseptor. Di mana kalau tubuh kita kekurangan cairan, akan mengaktifasi renin, angiotensin, aldosteron sistem. Sehingga urin tidak dikeluarkan, terjadi vasokonstriksi, sehingga hemodinamik menjadi stabil. Tapi dalam kondisi cairan sebenarnya kurang. Begitu juga kalau terjadi hipervolemia, maka osmoreseptor akan mendeteksi suatu tekanan yang berlebihan, ya, sehingga antidiuretik hormon ini akan dikurangi, sehingga urin akan keluar banyak yang akan diaktifasi oleh suatu eh, apa namanya natriuretik hormon. Ya, jadi ingat dalam tubuh kita ada baroreseptor, kemoreseptor, dan osmoreseptor yang akan mendeteksi apabila kurang cairan maka akan dirilis ADH, renin, angiotensin, aldosteron sistem dirilis, urin tidak keluar, hemodinamik stabil tapi vasokonstriksi.
Kalau cairan diberikan terlalu banyak akan dideteksi oleh kardiak karena stretching kardiak berlebihan sehingga merilis natriuretic hormone yang dari natrium yang akan merangsang urin dan juga elektrolit dikeluarkan. Sehingga tubuh kita itu mempunyai sistem homeostasis yang menjaga cairan dalam tubuh kita akan tetap normal. Yang perlu diketahui lagi ialah tadi 60% dalam tubuh kita ialah cairan. Maka apabila berat badan manusia ialah 70 kilogram, maka 42 kilonya air. Yang 42 kilo ini, air ini akan dibagi di intraseluler, ekstraseluler, dan juga intravaskuler. Untuk di intravaskuler kita namakan estimated blood volume yang berisi yang 60 sampai 70 cc per kilogram berat badan. Jadi kalau berat badan kita 70 kilo, ada 42 kilo air, ada 4.900 cc darah. Atau simpelnya ialah apabila berat badan kita 70 kilo, ada 42 kilo air, ada 4,9 liter darah. Sehingga impact-nya apa? Dampaknya ialah kita harus tahu saat pasien kita dalam kondisi shock atau kekurangan cairan yang mana? Yang 42 liter atau 4,9 liter. Itu yang harus kita bedakan dengan baik. Ini contohnya pada pasien infant total cairannya akan cenderung lebih banyak ya, lebih dari 70 sampai 80% sehingga akan sedikit berbeda antara pemberian cairan pada pasien dewasa dan juga pasien anak. Contohnya, ada laki-laki berat 60 kilo. Berapa total body water? Berapa estimated blood volume-nya? Total body water tentunya ialah 60% dari berat badan, yaitu 36 liter atau 36 kilo. Kenapa liter sama kilo sama? Karena plasma dalam tubuh kita rho-nya 1. 1 liter sama dengan 1 kilo. Tapi darahnya ialah 70 cc dikalikan berat badan. Berat badan 60 maka darahnya ialah 4,2 liter. Teman-teman harus bedakan antara air dan darah. Air 36 liter, darah hanya 4,2 liter. Bagaimana kalau berat badan 70 kilo? Tinggal kita hitungkan seperti hanya perhitungan di atas ya. Contohnya seperti ini. Yang paling penting lagi, kalau teman-teman lihat ada namanya kompartemen intraseluler dan juga intravaskuler. Yang bisa kita deteksi apakah sel? Tidak bisa. Yang kita deteksi sehari-hari ialah cek elektrolit di intravaskuler. Maka teman-teman lihat, yang di intravaskuler natrium elektrolit tertinggi ialah natrium. Sedangkan yang di intrasel elektrolit tertinggi ialah kalium. Ya, ini yang harus teman-teman pahami saat kita melakukan koreksi hipohipernatremi dan hipohiperkalemi. Kalau di intravaskuler kita biasanya bermain di natrium, tapi ingat sel yang rusak akan menyebabkan hiperkalemi. Kenapa? Karena kalium paling banyak di intraseluler. Bagaimana konsep kenapa kok di dalam tubuh kita darah kok bertahan di intravaskuler? Karena ada konsep plasma oncotic pressure dan juga plasma hidrostatic pressure. Teman-teman lihat di sistem arterial ada namanya tekanan oncotic plasma 28, tapi ada namanya tekanan hidrostatic plasma yaitu sebesar 30 tambah 5 tambah 6 yaitu 41. Maka di sistem arterial tekanan net keluar dari intravaskuler itu 13. Kenapa kok ada net tekanan keluar? Karena agar sel darah merah itu bisa menuju ke sel untuk memberikan oksigenasi ke sel. Tapi kalau di sistem vena, kita lihat net tekanannya itu malah ke intravaskuler, di mana plasma oncotic pressure-nya tetap 28, tapi hidrostatic pressure-nya hanya 21, jadi net ke dalam 7. Jadi di sistem arterial darah akan cenderung menuju ke sel, tapi di sistem vena darah akan masuk ke sel. Kenapa kok seperti itu? Karena di sistem arterial memberikan oksigen ke sel, di sistem vena setelah siklus Krebs terjadi, CO2 dan H2A dan juga sampah-sampah yang lain akan masuk ke vena, masuk ke atrium kanan, ventrikel kanan, dan diberikan oksigenasi lagi di sistem pulmoner. Yang nantinya tekanan ini akan dijaga juga oleh suatu serabut-serabut glikokaliks yang ada di permukaan endotel. Cuman sayangnya glikokaliks ini juga mempunyai tekanan onkotik baiknya, tetapi akan rusak kalau kita memberikan cairan terlalu banyak dan juga kondisi sepsis. Ya,
Setelah kita pahami bahwasanya cairan itu dalam tubuh kita ada di 3 kompartemen, intrasel, intersisial, dan intravaskuler, dengan jumlah yang cukup banyak intrasel dan juga cukup sedikit di intravaskuler, maka kita harus tahu dulu bahwasanya cairan dari ekstra tubuh kita itu ada namanya cairan kristaloid dan koloid. Kristaloid adalah cairan yang berisi elektrolit yang biasanya dia akan mudah keluar dari intravaskuler. Koloid adalah cairan yang berisi berat molekul tinggi yang dia mempunyai tekanan onkotik sehingga bertahan lama di intravaskuler. Koloid biasanya kontennya ialah dextran, starch, gelatin, albumin, dan sebagainya. Yang perlu kita tahu bahwasanya dalam tubuh kita ada namanya osmolaritas dan tonisitas. Osmolaritas itu ialah jumlah partikel zat terlarut dalam plasma. Makanya osmolaritas cairan ditentukan ialah berapa banyak elektrolit yang ada di cairan tersebut. Berapa osmolaritas salin 0,9% itu ialah 308. Kenapa? Karena Na154, klorida 154. Bedanya kalau tonisitas ialah osmolaritas plasma yang efektif. Contohnya ialah dextro 40% itu osmolaritasnya tinggi. Tapi kalau masuk ke intravaskuler, osmolaritasnya akan rendah. Kenapa? Karena dextrose akan masuk ke intrasel sehingga osmolaritas aktif di intravaskuler berbeda dengan osmolaritas yang ada di cairan dextrose sebelum masuk ke intravaskuler. Karena ini aktif karena tonisitas ialah efektif yang ada di dalam plasma. Teman-teman lihat kalau kristaloid diberikan akan bocor ke ekstravaskuler, ke ekstravaskuler. Kalau kolit akan bertahan lama di intravaskuler. Ini dibuktikan dengan penelitian bahwasanya kalau kita berikan cairan 1 liter koloid, maka dalam 1 jam, 2 jam itu tetap bertahan 1 liter. Tapi kalau kita berikan kristaloid 1 liter dalam 30 menit itu sudah berkurang 500 cc. Dalam 1 jam tinggal 300 cc. Ini yang membuat bahwasanya ada paradigma jangan memberikan kristaloid terlalu banyak karena akan keluar ke ekstravaskuler ya berdasarkan penelitian ini. Cuman yang menjadi pertimbangan ialah penelitian ini dilakukan pada pasien sehat. Kalau pada pasien shock bagaimana? Nah, nanti kita lihat di belakang. Nah, kalau pada pasien shock ternyata itu membuat hasil yang berbeda. Ternyata pada pasien shock, pemberian kristaloid hampir mempunyai efek yang sama dengan koloid. Sehingga pada evidence yang baru-baru ini atau 2020 ke bawah itu kristaloid menjadi pilihan yang pertama dibandingkan koloid. Kenapa? Karena koloid jauh lebih mahal dan ternyata koloid mempunyai side effect yang tidak diharapkan seperti renal failure dan juga koagulopati. Karena pemberian cairan tadi di awal kita ketahui mempunyai dampak yang tidak baik, maka dalam pemberian cairan kita harus memberikan secara hati-hati berdasarkan konsep fluid stewardship. Apa itu fluid stewardship? Ialah suatu usaha yang terkoordinasi untuk memberikan cairan dalam jumlah yang optimal, dosis dan durasi yang tepat. Untuk apa? Untuk outcome yang lebih baik buat pasien, untuk mencegah efek samping, yang terakhir adalah untuk kendali biaya. Kenapa ini penting? Karena kita sekarang eranya BPJS. Era BPJS itu benar-benar kendali biaya sangat, sangat, sangat penting. Bukan untuk kita saja, tapi untuk rumah sakit. Ingat, kita bekerja di suatu rumah sakit, yang rumah sakit itu menghidupi banyak hajat hidup orang, banyak. Sehingga kendali biaya ini menjadi sangat penting pada terapi kita sehari-hari di era BPJS ini. Bagaimana konsep fluid stewardship? Konsep pemberian fluid stewardship berdasarkan 5T, tepat indikasi, ya, lalu tepat obat, tepat durasi, tepat deeskalasi, dan yang terakhir adalah tepat dokumentasi. Kenapa? Dokumentasi menjadi sangat penting karena mostly morbiditas dan mortalitas di rumah sakit ialah karena miskomunikasi, karena advis kita tidak terbaca dengan baik atau tidak dipahami dengan baik. Jadi konsepnya ialah tepat indikasi, tepat obat, tepat durasi, dan tepat deeskalasi yang diimplementasikan dengan tepat dokumentasi. Pertama, kita ngomong tepat indikasi. Kapan indikasi pemberian cairan? Secara umum ada 4 ini. Resusitasi, replacement, maintenance, dan nutrisi.
Resusitasi ialah kita memberikan cairan pada pasien yang shock, ya, entah itu shock hipovolemik, entah itu shock septik ataupun shock yang lain karena dehidrasi ataupun karena perdarahan. Yang kedua ialah replacement. Replacement ialah menggantikan cairan yang keluar pada pasien kondisi yang stabil. Contohnya pasien sudah stabil di ruangan tapi muntah-muntah, tapi drainnya keluar terus, maka kita harus perhitungkan replacementnya berapa. Yang terakhir ialah, yang ketiga ialah cairan maintenance yang kita berikan untuk memaintain kebutuhan cairan pasien dalam 24 jam. Yang biasanya ialah jumlahnya 1 cc per kilo per jam atau 25 sampai 30 cc per kilogram berat badan per 24 jam. Yang terakhir ialah cairan nutrisi, ya, yang nantinya kalau teman-teman mau belajar lebih banyak, nanti mari kita berdiskusi saat visite ataupun saat membahas pasien kritis yang ada di ICU. Untuk teman-teman dokter umum, saya kira kita akan batasi ke cairan resusitasi. Apa indikasi cairan resusitasi kalau pasien kondisi shock? Apa itu shock? Shock ialah kondisi di mana terjadi yang namanya hipoperfusi. Ya, hipoperfusi ialah inadequate oksigenasi di tingkat seluler. Ingat, shock tidak selalu hipotensi. Ya, shock wajib hipoperfusi. Ada pasien normotensi, hipoperfusi, shock. Pasien hipotensi tidak hiperfusi, belum tentu shock. Ya, kenapa cairan pada shock ini penting? Karena pemberian cairan akan meningkatkan delivery oksigen, ya, yang dimanifestasikan dari peningkatan dari stroke volume dan juga cardiac output. Dan kalau teman-teman lihat pada pasien kritis dan gawat darurat, shock apa yang paling sering muncul? Yaitu shock septic distributif sebesar 60%, diikuti shock hipovolemik 16%, dan juga shock kardiogenik 16%. Jadi yang benar-benar teman-teman harus kuasai ialah shock septic, hipovolemik, dilanjutkan shock kardiogenik. Bagaimana kita mengidentifikasi pasien itu shock? Dilihat dari 3 organ, ya, brain, skin, and kidney. Dari brain didapatkan pasien dengan penurunan kesadaran, dari skin didapatkan akral dingin, CRT lebih dari 2 detik, dan juga dari ginjal didapatkan oliguria. Maka kalau teman-teman mendapatkan pasien yang penurunan kesadaran, linglung, akralnya dingin, CRT lebih dari 2 detik, urinnya kurang dari setengah cc per kilogram berat badan per jam, walaupun tensinya masih bagus, kemungkinan besar pasien itu shock. Tinggal nanti diidentifikasi shock apa yang terjadi pada pasien yang teman-teman hadapi. Yang menjadi permasalahan ialah saat pasien itu shock datang ke ICU, hanya 50% saja yang respon terhadap cairan. Itu artinya ada 50% pasien shock yang ada di ICU setelah diberikan cairan, itu malah berbahaya. Pada pasien yang bagaimana? Atau kapan kita katakan pasien itu bermanfaat kalau diberikan cairan? Teman-teman tentunya ingat yang namanya konsep kurva Frank-Starling, di mana kalau kurva ini menggambarkan hubungan antara preload dan juga stroke volume. Sumbu X-nya preload, sumbu Y-nya stroke volume. Di mana kalau teman-teman lihat, kalau pada kurva ini, apabila preloadnya ditambah, maka pada suatu titik stroke volume-nya meningkat tinggi. Tapi pada titik tertentu, ya, apabila preload ditambah, ternyata stroke volumenya tidak bertambah lebih dari 15-20%. Yang merah ini kita namakan fluid unresponse. Karena pemberian fluid tidak menaikkan stroke volume. Tapi pada garis yang biru kita namakan fluid responsiveness. Artinya ialah kita berikan cairan, responnya masih bagus. Kondisi ini kita evaluasi kalau kita masih ragu apakah pasien ini kalau diberikan cairan itu responnya meningkatkan stroke volume atau tidak. Berbeda kalau kita mendapatkan kasus pasien yang memang nyata di depan kita ialah shock kekurangan cairan. Contohnya pasien trauma tumpul abdomen, open fraktur femur. Datang tensinya 70/40. Kita sudah nggak perlu lagi mengetes fluid responsiveness karena sudah memang nyata di depan kita ada darah yang keluar. Maka kondisi seperti itu langsung kita berikan
cairan. Berbeda kasusnya kalau pasien itu datang, kita ragu nih. Pasiennya sudah diberikan cairan sebelumnya di rumah sakit sebelumnya 2 sampai 3 liter. Datang ke kita tensinya masih rendah. Nah, dalam kondisi seperti ini kita mempertimbangkan dengan baik kira-kira pemberian cairan kita bermanfaat atau tidak. Ingat, konsep fluid responsiveness ini tidak kita lakukan kalau memang nyata-nyata pasien yang datang ke UGD kita memang faktual ada cairan yang keluar. Ya, yang terbaru ada namanya konsep ROSE ya, Resuscitation, Optimization, Stabilization, and terakhir evakuasi. Maknanya apa? Maknanya ialah pasien yang datang ke emergency room itu tidak semua membutuhkan resusitasi, tapi ada kalanya membutuhkan evakuasi. Contohnya apa? Contohnya ialah pasien shock kardiogenik dengan CKD, lang edema. Apakah kita berikan cairan? Tentunya enggak, karena sudah ada lang edema yang membuktikan cairan sudah ada di paru-paru. Dalam kondisi seperti ini tentunya harus kita lakukan evakuasi dengan kita lakukan hemodialisis. Inilah penerapan konsep RUS yang benar. Beda kalau pasien datang tadi perdarahan, shock, maka kita berikan resusitasi. Oke, yang berikutnya ialah ini terapi cairan sudah kita bahas tadi ya. Nah, kapan indikasi cairan? Shock atau hipoperfusi. Yang kedua ialah ada respon yang baik kalau memberikan cairan. Yang terakhir ialah kalau pemberian cairan kita memberikan manfaat yang tepat. Kita kembali ke pasien yang membutuhkan resusitasi. Secara umum, kalau kita berbicara shock hipovolemik, di mana shock ini merupakan shock yang paling banyak kita jumpai, maka kita akan mendapatkan dua hal shock hipovolemik. Yang pertama ialah shock hipovolemik tingkat total body water yang kita biasa namakan dehidrasi. Yang kedua, shock hipovolemik yang datang karena perdarahan intravaskuler yang kita namakan shock hipovolemik karena perdarahan sesuai ATLS. Kita bahas yang pertama. Bagaimana kalau kita mendapatkan pasien dehidrasi? Kita harus evaluasi dulu derajat dehidrasinya sesuai dengan klasifikasi dari Pierce. Yang kita lihat kita bagi menjadi tiga, ringan, sedang, dan berat. Di mana ringan ialah kehilangan cairan kurang dari 5%, sedang 5-10%, berat lebih dari 10%. Dengan tanda gejala yang sudah kita lihat di sini. Yang menjadi perhatian ialah 5% sampai 10% ini berbasis dari berat badan. Contohnya begini, ada pasien datang berat badan 60 kilo. Kalau pasien itu datang dengan keluhan takikardi dan haus, ya kesadarannya masih bagus, kita klasifikasikan dehidrasi ringan. Maka cairan yang hilang pada pasien tersebut ialah 5% dikalikan 60. Berarti berapa? Berarti 3 liter. Ingat ya, dehidrasi ringan berarti kehilangan cairan 3 liter. Maka kita harus lakukan resusitasi ya. 8 jam pertama, 16 jam berikutnya. Kenapa? Karena kalau yang dehidrasi ini cairan kita berikan di intravaskuler, sedangkan pasien mengalami dehidrasi intraseluler. Maka rehidrasinya membutuhkan waktu 24 jam. Maka 1.500 kita berikan 8 jam, 1.500 kita berikan 16 jam berikutnya. Bagaimana kalau dehidrasi berat? Ya kita tinggal kalikan 60 kilo kalikan 10. Maka defisitnya ialah 6 liter. Ya. Maka teman-teman lihat 3 liter untuk dehidrasi itu dehidrasi ringan. Tapi kalau teman-teman bandingkan pada shock perdarahan, 2 liter itu shock derajat 4. Kenapa? Karena shock perdarahan itu yang hilang intravaskuler, sedangkan intravaskuler darahnya hanya sekitar 4 liter. Itu yang membedakan antara dehidrasi dan juga shock perdarahan intravaskuler. Yang menjadi catatan lagi ialah kalau kita menunggu tensi turun baru kita diagnosa shock perdarahan, maka pasien sudah masuk shock derajat 3. Itu artinya kehilangan darah sudah lebih dari 1.500 cc. Dan idealnya ialah kita mengenali shock perdarahan pada derajat 1 ini, ya, yang diketahui dengan capillary refill time dan juga akral yang dingin. Makanya kalau kita mendiagnosa shock, menunggu tensi turun, maka kita sudah masuk ke shock derajat
derajat 3 dan 4. Itulah yang harus teman-teman kuasai. Yang terakhir, setelah shock hipovolemik, maka kita berbicara shock sepsis ya. Kenapa? Karena tadi 60% pasien yang datang ke UGD ialah shock sepsis yang distributif. Bagaimana terapi cairan pada shock sepsis ya? Terapi cairan pada shock sepsis ialah kita berikan 30 cc per kilogram berat badan selama 3 jam ya. Dan cairan yang direkomendasikan ialah cairan balon kristaloid yaitu Ringer Lacta. Oke, jadi itulah kesimpulan kita kuliah pada hari ini bahwasanya pemberian cairan itu sangat penting karena cairan itu obat dan indikasinya ialah pada pasien yang hipoperfusi ataupun shock untuk cairan resusitasi yang paling banyak datang ke rumah sakit ialah shock sepsis, shock hipovolemik. Shock sepsis kita berikan 30 cc per kilogram berat badan selama 3 jam. Shock hipovolemik kita harus gradasi, dehidrasi atau shock hipovolemik yang karena perdarahan yang harus kita berikan cairan sesuai dengan estimasi darah yang hilang. Terima kasih, semoga kuliah hari ini bermanfaat.